Kemudian Dina dengan Yusuf mohon tetap di sini karena mungkin banyak konsumsi dari Ustaz nanti untuk Anda berdua. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, mari kita ikuti. Yang mau buka sila dipersilakan, kita mendengarkan tausiah kepada yang terhormat Adinda Kiai Haji Solihin Hasibuan MPDI. Kami persilakan. Usahakan sebelum azan zuhur ini sudah ada. Bingung Mas Pak. Ini sudah disusun. Kalau di pintu saya kepanasan. Aku belum ceramah dalam hatiku lah sudah keringatan tadi. Terima kasih panitia dan Sohibul Bait yang berikan aku tempat agak lemah. Memang kata beliau tadi, acara ini sengaja dibuat sederhana. Justru yang sederhana itulah yang mahal sekarang. Kalau rumah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahibu hadal bait yang saya hormati Bapak Haji Tatang Suryana beserta Ibu Hajjah Yafisanita dan besan beliau Bapak Yogi Sapril dan Ibu Ratna, dan yang punya hajat ini ananda kita Yusuf Robbani beserta istri beliau Hafida dan anak yang dimarhabakan ananda kita, cucunda kita Yiska Yufia Robbani. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh yang lain, termasuk yang punya toko baju. Yang pembawa acara Kanda Haji Tahidin, ya, dan semua pengisi acara. Kalau tak kate yang marhaba ini tak kate gawe kita mah hari ini cuma makan baik kamu sini. Kalau malu kok kira makanan ada tadi patah tangan ya. Enggak, aku berani ngomong ini karena aku tanya dulu Sohibul Bait. Pernah aku ceramah di satu masjid, aku bilang jangan dibagi snack sebelum jangan berdoa sebelum dibagi snack. Kata pengurus masjid, mohon maaf Pak Ustadz, memang tak kate snack malam ini katanya. Tapi itu bukan di masjid raya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi sudah disampaikan jangan balik sebelum makan atau nasi bungkus. Nah, harus hati-hati sekarang ini. Kadang-kadang nasi bungkus, kadang-kadang kotak kan itu kan. Tapi sini sudah saya lihat ada jalan-jalan kehidupan, penempatan gizi sudah ada di atas meja. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kita sama-sama bersama dengan nasihat Rasulullah SAW dan nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mudah-mudahan beliau adalah babul ilmi. Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Rasulullah yang radhiyallahu anhu. Beliau itu pintunya ilmu. Apa kata beliau? Hakul walad ala walidihi ayyuhsina ismuhu wa ayyuhsina adabuhu wa yu'allimul Qur'an. 3 bait ananda ataupun Adinda Yusuf dan istri. Mungkin karena kami duluan punya anak, itu pula lah mungkin yang ditugaskan oleh Ibu Ratna. Ibu Ratna mana Ibu Ratna?
Doa ibu disampaikanlah dengan istri saya. Ayah katanya hari ini ceramah apa dia tuh bilang, ini masalah kelahiran. Maka saya datang hari ini, mudah-mudahan silaturahim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, terkhusus pada Ananda Yusuf, bahwa sebenarnya punya anak itu nikmat yang sangat mahal. Biarpun tadi kudengarkan dari Pak Tatang, anak berapa? 7 tadi kalau tidak salah dalam ceramahnya, sambutannya tadi. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, punya anak itu nikmat. Kalau ada di antara kita yang punya anak tapi hatinya gundah atau galau, itu ada 2 masalahnya. Mungkin mbaknya kurang sehat atau maknya agak pusing sedikit. Berarti kursen namanya, kurang sendok. Bapak Ibu, boleh jadi bapak ibunya bermasalah atau anaknya yang mendatangkan masalah. Bagaimana nikmatnya punya anak sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas nanti bagaimana kewajiban seorang anak, bapak dengan anak. Yang pertama kata Allah, anak itu adalah hiburan bagi orang tuanya. Maka selamat Ananda berdua, Yusuf dan istri. Siapa nama istrinya? Afita. Karena mohon maaf yang beranak ini kan Afita. Yusuf cuma nolong-nolong baik. Maka saya ditanya anak Ustadz berapa? Tanya dulu maknya, dia bilang. Aku cuma nolong-nolong membesarkan baik. Cuma hebatnya orang Medan memang ada kelebihan dikit. Itu namanya adat baik. Maknya yang melahirkan, baknya yang dapat namu. Maka dapat marga dia, kasih buat. Hari-hari sibuk buat kebaikan. Mungkin maksudnya itu doa. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, yang pertama kata Allah, anak itu adalah hiburan bagi bak dan ibunya. Kalau kata orang Palembang, maknya. Kalau kata orang Tanjung Batu, baknya. Maka dikit-dikit bak mano, maka jawabannya bak iko. Kalau di Palembang maknya, mak mano. Maka mak di Palembang itu cuma ada 5. Mak ini, mak itu, mak mano, mak lamo dan mak subah. Ditambah satu lagi dari Komering namanya mak jolas. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, anak ini adalah hiburan bagi kita semuanya. Maka bersyukur pulang dari sini yang bapak-bapak apalagi anak-anaknya sudah berhasil, kaki habis sholat zuhur, sujud syukurlah kepada Allah. Sampaikan rasa syukur dengan Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku punya anak, dan anakku anak yang soleh dan soleha. Sekaranglah sudah begawe, alhamdulillah semuanya ya Allah sudah bergaji. Bahkan mereka nak berangkat akan aku haji. Anakku sudah bergaji galau dan akan memberangkat aku haji. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, banyak orang yang kepengen anak tapi anaknya belum dapat. Itulah buktinya anak itu bukan kehebatan kita, adalah anugerah Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, anak itu adalah tabungan bagi anak, bagi bak dengan maknya. Jadi Ananda Yusuf dengan istri dan kita semua yang hadir, anak itu adalah tabungan kita. Tabungan di mana Pak Ustadz? Tabungan di dunia dan tabungan di akhirat. Sebelum di akhirat, di dunia pun sudah terasa sebagai tabungan. Banyak orang yang punya rumah kadang-kadang karena dibeli anak-anaknya. Banyak orang yang alhamdulillah berangkat haji dan umroh karena diberangkatkan anak-anaknya. Ada yang terangkat namanya, tapi juga terangkat itu karena juga adalah kebaikan anak-anaknya, akhlaknya. Tapi mohon maaf, maka kata Al-Quran, anak itu bisa jadi hiburan, bisa jadi mudarat. Banyak pula lah anak-anak sekarang karena dia orang tuanya hilang pendapatannya. Seperti yang kita tonton di TV, orang pajak habis kerjanya karena ulah anak-anaknya. Ya, hanya gara-gara pakai mobil. Ya, tahulah kamu tahu sampai kan? Ya, orang mana nggak tahu, mobil barunya itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, maka kata Allah, anak itu adalah hiburan bagimu, anak itu adalah
fitnah bagimu, bisa jadi ujian bagimu. Dan yang terakhir, anak ini adalah menjadi insya Allah penerus generasi. Ananda Yusuf dan istri, anak ini mudah-mudahan kami doakan rame-rame. Ini banyak kegiatan hari ini, semua meninggalkan kegiatan masing-masing. Termasuk saya, sebenarnya ada acara di istana hari ini, tapi aku tinggalkan galau-galau. Memang aku tadi undang di situ. Artinya kita senang hati, kita gembira karena datang cucunda kita ataupun anak kita ini, kita gembira. Biarpun tadi disebutkan ini sederhana, luar biasa ini Pak. Cuma apalagi dengan dibagi tadi, dibagi balon itu, tambah rame gitu. Untung bapak-bapak ini tak cak anak-anak. Kalau cak anak-anak main balon galau-galau, bergerak galau itu, rame gitu. Ada yang sampai waktu marhaba di suatu tempat, tercucuk mata bapak itu, rebutan, karena isinya 20.000 galau. Ada yang 20.000, ada yang 60.000. Dalam hati yang datang itu baca untuk ongkos balik itu kira-kira. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita insya Allah berharap semoga anak yang dimarhabakan ini dan anak-anak kita semuanya bisa menjadi penerus generasi kita. Amin. Maka kita lihatlah kata Ali bin Abi Thalib, pertama, hak seorang anak dengan orang tuanya atau kewajiban bapak dengan anaknya. Yang pertama, hendaklah diberikan nama yang baik. Ya, aku tadi tak tahu namanya, tapi ujungnya sudah bagus, sudah Robbani. Luar biasa itu Robbani. Coba panjangkan dulu, tadi apa dia yang Yufia itu apa? Yusuf dan Vita. Oh, kira-kira itu aku tahu itu. Karena ponakan aku juga di Pekanbaru namanya Jansen. Ada nama tipe aku Jansen ini. Kapan ku tanya? Januari Senin. Jansen Siregar. Sampai sekarang ku ingat terus anak ponakan aku. Jansen Siregar. Januari Senin. Markanya Siregar. Nah, coba selalu membawa hawa segar. Kalau dia harap, hari-hari banyak berharap, kan itu. Makanya kadang-kadang mau jadi orang Medan kasihan juga. Ada juga apa namanya itu yang kata gawe, simatupang. Siang malam tunggu panggilan, kata gawe berarti. Yang agak bagus sedikit hasibuan, hari-hari sibuk buat kebaikan. Amin ya Allah, amin. Amin. Setujunya dengan aku. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, namanya sudah bagus, ya. Insya Allah semoga bagus pula insya Allah pribadinya anak ini. Amin ya Allah. Karena al-ismu doaun, nama itu adalah doa, ya. Nama itu adalah doa. Jangan basing-basing Bapak. Kata orang Palembang basing-basing. Caiya, kata orang India. Jangan ucap-ucap. Memberikan nama dengan anak itu adalah doa. Ketika mulutnya setiap menyebutkan memanggil nama anaknya, itu langsung doa bagi bapaknya. Solihin. Jangan dianggap itu kalau karena bahasa Arab cak dusunan. Hebat itu. Makanya pulang dari Gontor dulu, saya sampai ke rumah, saya ambil tangan bapak saya, ibu saya cium, saya nangis. Terima kasih ya, bilang aku diberikan nama yang bagus. Coba tak kata pakai solihin, cuma hasibuan baik. Dikira orang pendeta takut. Loh, pernah aku ceramah di Bengkulu, itu pun dicurigai orang saya. Ustaz katanya mulai dari dulu Islam atau tidak? Kurang ajar nanti kuberai. Pemodal ini. Lambat tanah berpesantren, tidak boleh balik. Jadi Ustaz, ya enggak? Dan jadi Ustaz itu pemodal. Bukan langsung baik hasibuan itu. Kalau cuma hasibuan atau cuma umpamanya panjaitan. Kata orang pasti tukang borong berai. Sompung itu. Tahu dengan sompung? Kawan kamu kita doakan cepat mati budaya. Tua-tua. Astagfirullah. Pacar kalau budaya itu. Awal lagi bu, rambut dari cat-cat tuh gila tuh. Jijik aku lihatnya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah. Doa al-ismu doa. Jangan basing-basing. Namanya Pak Arun. Pak Arun itu ternyata setelah banyak belajar bahasa Arab, Pak Arun itu artinya tikus. Jangan anak dipanggil tikus, ini tikus. No. Kalau Pak Harun mungkin masih bagus. Jadi jangan basing-basing.
Kemudian tadi alhamdulillah kulihat bahasanya sudah bagus, ujungnya ada Robbani, itu doa ya. Mudah-mudahan bukan Robbani puluh jualan pakaian kamu. Kamu kira kaki jilbab puluh Robbani. Nanti bagian koko, tidak. Mudah-mudahan insya Allah akhlaknya tetap bermunajat langsung selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua kata Rasulullah, ayyuhsina adabahu. Bagaimana supaya dibagusi adabnya? Bapak Ibu, sekarang Kalang Betutu kilometer 9. Banyak orang memang agak buntu, tapi yang penting sege dan penampilan. Bapak Ibu, akhlak itu sekarang mahal. Ya, akhlak itu mahal di dalam Islam sampai dikatakan adabul mar'i asmanu min dahabihi. Akhlak seseorang itu lebih hebat daripada emasnya. Mohon maaf Pak Tetang, apalagi mas dari Jawa itu, Mas Joko namanya. Tahu lagi. Makanya alhamdulillah anak-anak kita mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan soleha. Keturunan kita keturunan yang soleh dan soleha. Biarpun mungkin gajinya 3 juta 2 juta sebulan, tapi akhlaknya kalau hebat, subhanallah. Subhanallah, akhlak inilah yang mahal sekarang. Tapi sekarang ada lagu, laisal jamal bi aswabin tuzayyinuna walakinnal jamal jamalul ilmi wal adab. Bukanlah cantik seseorang karena pakaian yang dipakainya, tapi cantiknya seseorang adalah karena cantik akhlak dan ilmunya. Masya Allah. Kalau ilmunya bagus, akhlaknya bagus, mau kalah potongannya 50 jadi 100 itu. Tapi kalau orang cantik, akhlaknya takati, mohon maaf penampilan mungkin 100, harganya jadi 40. Banyak yang itu kita lihat di TV-TV. Mohon maaf, sekarang banyak orang-orang cantik. Alangkah bagusnya bunga melati ditanam orang di taman sari. Aduhai cantiknya gadis kini, sayang sedikit tak pacak ngaji. Jangan saling toleh. Kalau saling toleh mungkin kaki bepala habisin. Kau yang ngomongkan Ustaz itu. Subhanallah, nggak cukup cantik. Maka kita Indonesia Raya dulu selalu beliau menanamkan dengan kita Wagadudu Supratman. Beliau ngomong dengan saya melalui Indonesia Raya. Karena aku belum lahir waktu itu. Sekarang yang banyak kan mulai mengajak-ngajak kita ke PKI, Hati Agung. Kalau PKI ini masih sudah bagus, pendek kecil, pendek kecil hitam. Tapi aku termasuk PKM, pendek kecil manis. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tugas Adinda Yusuf dan istri, anak ini harus dibagusi akhlaknya. Maka bagaimana adab dia kepada Robnya, yang Robbani tadi, adabnya dengan Rasulnya, adabnya dengan orang tuanya, adabnya dengan sesamanya, adabnya dalam makan. Sekarang banyak takati adab-adab. Orang-orang tua baik-baik takati adab. Makan sambil berdiri, sambil makan, sambil jalan-jalan. Apa bedanya dengan yang ada dekat kampung saya? Itulah namanya orang Padang. Kalau panjang ekornya katanya musang namanya, panjang bulunya kumis, panjang kumisnya kucing namanya, kucang namanya. Kalau panjang apa namanya? Panjang bulunya kambiang namanya. Takati bulunya kaciang namanya. Gawenya makan tidur beranak. Pakai akhlaknya yang mahal Bapak Ibu. Bagaimana akhlak di depan guru, akhlak kita di depan orang tua, beda. Kalau sekarang kadang-kadang anak baik di depan gurunya, karena gurunya jalan kaki, anaknya pakai motor, dikebutkannya pula depan gurunya. Matilah kau situ, kena asap kau situ. Kalau kita dulu Bapak Ibu, kalau kita lewat ada jalan Siko, jalan Siko itu ada guru kita lewat, sama-sama jalan kaki. Kalau pajak kita jalan yang kedua kalau ada, betul? Kalau tidak betul berarti kurang sehat kamu tuh. Begitulah. Subhanallah. Kita dulu masih anak-anak, umur saya sekarang 56 saya. Kita dulu biar utak-atik lampu, ya.
tak kate listrik, subhanallah, gelap, tak kate sendal dari Jepang itu, sendal Jepang maksudnya itu. Tapi kita masih ngaji, ya kan Bapak Ibu? Sekarang nauzubillah kalau ada orang tua tentang baca anaknya ngaji, itu keterlaluan, ya. Akhlak-akhlak yang seperti ini, adab-adab yang seperti ini yang paling berat nanti tentunya Adinda ataupun Ananda Yusuf. Tantangan dia lebih berat dari tantangan kita. Kalau dulu tak kate orang nonton porno, kalau dulu, sekarang acahnya begoyo, tak baca HP-nya, ya. Dulu kita nonton TV baca kate, ada TV warnanya hitam putih. Iya, iya, banyak semut lagi dalam itu. Ya, makanya tantangan ini mudah-mudahan kuat kalian menjaga anak ini. Bukan istilah saya sekarang, banyak orang yang pacak beranak tapi tak pacak mendidik anak. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang terakhir, ayyu'allimul Quran. Ananda, Yusuf dan istri tadi. Pulau, kalau ceramahnya nanti terlalu panjang, ustadznya dapat gelar gilo. Ini sudah pengalaman saya kalau di Palembang. Siapa yang ceramah kemarin? Ustaz Asibuan. Berapa jam? Hampir sejam. Gilo Ustaz itu kan. Kadang-kadang ustaznya gilo, mamanya mati pula. Masa Ustaz Asibuan iya? Berapa jam? Hampir sejam. Mati mak katanya. Gilo Ustaz itu. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga insyaallah dari beberapa kewajiban hak anak itu untuk kita semua yang mendengarkan pada kesempatan ini, yang sekarang sudah rata-rata saya lihat di sini banyak yang punya cucung, paling tidak cucungnya pun menjadi cucung-cucung yang insya Allah solehah, yang menjadi insya Allah hiburan, amin. Makanya ibu-ibu jangan cuma memelihara anak baik dari pembantu. Ini mohon maaf ini dengan ibunya apa namanya itu? Siska, ya. Iya, bukan maksud aku tak boleh mendidik cucu boleh. Cuma kalau kadang-kadang Ustadz, aku rombongan aku bulan ini alhamdulillah datang terus ngaji. Cuma aku tak baca lagi aku ngaji. Ngapa gue bilang ngasih cucu? Gila dalam tinggal. Jangan saling toleh, hoy. Jangan saling, biarpun ada kita diamkan baik dulu. Kayak baru kita. Lupa sana subur. Bukan. Kadang-kadang cum kediro katanya. Ngapa cum kediro? Punya cucu semakin saro. Mestinya aku bilang kau cucu nikmat. Punya cucu punya tambah nikmat. Kan itu kan. Ini dapat cucu cuma untuk ngasuh-ngasuh baik. Tapi kalau baca cucung inilah insya Allah yang membawa kita masuk ke dalam surga. Amin. Cucung yang di apa namanya itu ditimang-timang itu, itulah yang menjadi sopir kita masuk surga nanti. Itu baru hebat. Sudah lah ibu-ibu. Yang nggak setuju baliklah kamu dulu, tak usah makan. Berarti kurang sehat kamu itu, kan itu maksudku. Banyak sekarang ibu-ibu yang begitu. Ku bilang kau buyan, ku bilang ibu. Sudah membesarkan anak itu. Anaknya anak itu pula kau yang membesarkannya. Ketika gaji pula kau, ku bilang. Agak kasar saya kalau dalam yang satu ini. Kenapa saya harus kasar? Begitulah cinta saya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Semestinya anak-anak cucu kita itulah yang menjadi insya Allah pembawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpanjang-panjang lagi, cukuplah 3 poin itu. Mudah-mudahan insya Allah yang lain-lain nanti kita bertemu kembali ketika apa namanya itu acara yang berbeda. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak yang kita berikan nama dan juga sudah berkorban, sudah diakikahkan, kita sekarang sedang bersama dengan bulannya, bulan Nabi Ibrahim dan bulan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga anak ini menjadi anak yang solehah sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail. Begitu taatnya, begitu siapnya bersama dengan bapaknya, bersama dengan akidah yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya kalimat ini tidak semua suka, tapi itulah keinginan saya, kita bahagia sama-sama di dunia, bahagialah kita sama-sama di akhirat. Karena tukaran untuk dunia ini paling-paling 70 tahun, yang kekal abadi itu adalah di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memohon
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu untuk kita sebagai doa sekaligus, kalau jalan-jalan ke Sekanak beloklah ke kiri Kertapati. Semua kita ini yang sudah punya cucu, punya anak, mudah-mudahan anak yang membawa pelipur hati. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak yang dimarhabakan ini, cucu yang dimarhabakan ini dalam lindungan Allah.